Perintah Kaisar Naga. Bab 91 sampai dengan 100. Audiobook Novel Silat. Episode 10. Benar saja, melihat tindakan intim Yvonne dan Dev, banyak pria langsung berkecil hati, dan Billy juga menatap Dev dengan kecemburuan di matanya. Dev memperkenalkan Yvonne satu persatu. Saat memperkenalkan Mona, Dev berkata, "Ini adalah putri Paman Sun, Mona. Ayahnya dan ayahku adalah kawan seperjuangan." Ketika Yvonne mendengarnya, dia langsung mengerti bahwa Edward ingin meminta seseorang untuk mencari pekerjaan pada waktu itu, dan itu pasti ayah Mona. Jadi Yvonne dengan antusias melangkah maju dan meraih tangan Mona. "Saudari Mona sangat cantik. Saya telah mendengar saudara Dev dan Paman Chen menyebut Anda untuk waktu yang lama, tetapi saya belum pernah melihat Anda sebelumnya." Antusiasme Yvonne juga membuat Mona tersenyum. "Saudari Yvonne, kamu juga cantik. Ini Rico, kita berada di grup yang sama." Dev menunjuk ke sudut, kata Rico dengan kacamata. "Halo," Yvonne tersenyum dan mengulurkan tangannya. "Halo, halo," wajah Rico langsung memerah, dan dia dengan lembut mengikuti tangan Yvonne. Melihat Rico seperti itu membuat semua orang tertawa. Segera, semua orang berkenalan dan mulai bernyanyi dan minum, dan semua orang mulai menyerang Dev satu demi satu, memanggang Dev satu persatu. Melihat ini, Yvonne berdiri di depan Dev. "Kamu bersulang seperti ini, kakak Dev akan mabuk sebentar lagi, aku akan minum bersamamu." Yvonne mengambil segelas bir dan meminumnya. Yvonne memimpin untuk Dev. Tentu saja, orang-orang ini tidak akan menolak. Menurut pendapat mereka, Yvonne bisa lolos hanya dengan 2 botol bir. Tetapi segera, orang-orang ini tahu bahwa mereka salah, betapa keterlaluan mereka. Saya melihat Yvonne minum dengan semua orang, tetapi dia bahkan tidak terlihat akan mabuk, dan wajahnya bahkan tidak berubah. Kali ini, semua orang tercengang, bahkan Dev memandang Yvonne dengan tidak percaya. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa seorang gadis yang terlihat sangat lemah benar-benar dapat minum begitu banyak. Pada saat ini, ada lebih dari 30 botol kosong di kaki Yvonne. Yvonne baik-baik saja, sementara yang lain semua memerah, dan beberapa dari mereka jatuh. "Oke, ayo bernyanyi, jangan minum sepanjang waktu." Melihat ini, Billy hanya bisa menghentikan semua orang untuk minum. Jika mereka minum, Yvonne akan baik-baik saja, dan diperkirakan semua orang akan mabuk. "Saudari Yvonne, kamu bisa minum terlalu banyak." Mona berkata kepada Yvonne dengan rasa iri dan terkejut di matanya. Yvonne tersenyum, "Saya tidak punya apa-apa lagi, saya hanya bisa minum." "Kakak, kamu terlalu baik. Jika aku memiliki peminum dan minumanmu di masa depan, aku melihat siapa yang berani bersaing denganku." Ivana juga duduk dengan Yvonne dan berkata dengan kekaguman. "Saudari Ivana, kamu juga bisa berlatih alkohol sebanyak ini. Aku akan mengajarimu lain hari, hanya untuk nama marga kita berdua. Itu karena takdir." Yvonne berkata sambil tersenyum. Saya harus mengatakan bahwa Yvonne benar-benar pandai berkomunikasi. Dalam waktu singkat, ketiga wanita itu telah menjadi teman baik yang dapat berbicara tentang segalanya. "Yvonne, kamu cantik dan memiliki temperamen yang baik. Mengapa kamu menyukai Dev?" Ketika saya melihat Dev, dia terlihat seperti tikus besar, yang menjengkelkan. Ivana juga minum anggur dan berkata kepada Yvonne tanpa rasa malu. Dev duduk sendirian, tidak bernyanyi, tidak minum, dan kadang-kadang mengucapkan beberapa patah kata kepada Rico, sepertinya agak tidak pada tempatnya. "Saudari Ivana, sebenarnya, saudara Dev adalah orang yang baik. Kami telah bersama sejak kami masih muda. Mungkin Anda tidak akrab dengannya." Yvonne juga tidak marah, hanya menjelaskan dengan ringan. Melihat Yvonne mengatakan ini, Ivana tidak ingin meremehkan Dev lagi, jadi dia mengambil mikrofon dan berkata, ayo nyanyikan sebuah lagu." Yvonne tidak hanya terlihat bagus, tetapi juga bernyanyi kelas 1, suaranya tidak berbeda dari aslinya. Kali ini, banyak pria menjadi iri pada Dev, terutama Billy, yang menatap Yvonne dengan mata yang semakin panas, tetapi Mona hadir, dan dia tidak menunjukkan terlalu banyak antusiasme. Dengan nyanyian Yvonne, suasana di seluruh ruang pribadi hampir mencapai puncaknya, dan semua orang pusing dan melompat.
Rico juga menuangkan beberapa cangkir. Pada saat ini, wajahnya merah dan dia berdiri dan melompat bersamanya. Hanya Dev yang duduk sendirian di sudut, menonton dengan tenang. Tepat ketika semua orang bersenang-senang, pintu kamar pribadi tiba-tiba didorong terbuka, dan seorang pria paruhbaya botak masuk dengan segelas anggur, diikuti oleh dua pengawal berjas di belakang pria paruhbaya itu. Melihat seseorang tiba-tiba masuk, semua orang berhenti dan melihatnya dengan bingung. Yvonne juga meletakkan mikrofon di tangannya. Mata pria paruhbaya itu sedikit kabur, wajahnya memerah, dan dia jelas minum terlalu banyak. Setelah menerobos, dia melirik semua orang di ruang pribadi, dan mengangkat mulutnya, ternyata banyak. Telur melon mentah, siapa itu barusan? Lagu yang saya nyanyikan cukup bagus, biarkan saya menyanyikan dua lagu di kamar pribadi bersama saya. Kata-kata orang paruhbaya membuat semua orang saling memandang dengan cemas, dan tidak ada yang berani bersuara. Jelas bahwa orang paruhbaya ini bukan orang biasa, dan geng mereka hanya pencari nafkah, tetapi tidak satu ada di sana. Berani memprovokasi. Melihat tidak ada yang berbicara, pria paruhbaya itu mengalihkan perhatiannya ke Yvonne. Ivana mengikuti ketiga gadis Mona, karena hanya mereka bertiga yang memegang mikrofon. Tiga anak ayam semuanya baik-baik saja, bawa mereka bertiga ke kamar pribadiku. Pria paruhbaya itu berkata, mengeluarkan uang 100 yuan dari sakunya dan melemparkannya ke tiga gadis, dan dua pengawal di belakangnya berjalan mendekat. Ini membuat mereka bertiga ketakutan, dan mereka sangat ketakutan sehingga mereka mundur lagi, dan Billy melangkah maju dengan wajah yang agak jelek dan berdiri di depannya. Sekarang hanya ada status tinggi di sini, jika dia tidak muncul saat ini, dia akan ditertawakan, belum lagi Mona masih pacarnya. Bagaimana saya bisa melihat pacar saya dibawa pergi, tetapi saya acuh tak acuh? Tuan ini, siapa kamu? Kami di sini hanya untuk bernyanyi dan bersantai. Mereka bertiga adalah teman kami, bukan penyanyi pengiring. Billy berkata kepada pria paruhbaya itu. Tidak masalah jika saya bernyanyi dengan Anda. Saya memberi Anda uang. Apakah Anda tidak merasa malu ketika Anda datang ke tempat semacam ini dan hanya berani memesan bir? Biarkan ketiga gadis kecil itu bernyanyi untuk saya, dan saya akan pesan beberapa botol Lafite untukmu. Pria paruhbaya itu melangkah maju dan menepuk wajah Billy. Tindakan pria paruhbaya itu dapat digambarkan sebagai tidak terlalu berbahaya dan sangat menghina. Ini untuk memperlakukan Billy sebagai anak kecil. Billy marah dan mendorong pria paruhbaya itu, hampir membuat pria paruhbaya itu jatuh. Begitu dia mendorongnya, Billy menyesalinya, dia tidak tahu siapa pihak lain itu. Sial, dorong aku? Pria paruhbaya itu berkata dengan marah. Kalahkan dia untukku. Setelah itu, kedua pengawal itu bergegas menuju Billy, yang cukup membuat Billy takut. Melihat bahwa pihak lain akan bergerak, yang lain tidak peduli untuk takut, dan mengambil botol anggur dan berdiri bersama Billy. Bagaimanapun, Billy adalah manajer mereka, dan sekarang adalah waktu untuk menunjukkan mereka loyalitas. Hanya ada 3 orang di sisi lain, dengan begitu banyak dari mereka bersama-sama, mereka pasti akan dapat mengalahkan satu sama lain. Ketika kedua pengawal melihat ini, mereka semua tertegun sejenak, mereka tidak berpikir bahwa orang-orang muda ini benar-benar bersatu, untuk sementara waktu, kedua pengawal itu tidak berani melakukan apa-apa. Pada saat ini, Billy merasa sangat bahagia, dan melihat bahwa kedua pengawal itu tidak berani melakukan apapun, dia segera melangkah maju dan menendang salah satu dari mereka, keluar dari sini sekarang, dan saya akan menganggap ini tidak pernah terjadi. Ketika pria paruhbaya botak melihat ini, matanya sedikit menyipit, tetapi ketika dia melihat kerumunan, mereka semua terpana tunggu aku, laporkan namamu jika kamu memiliki kemampuan, dan lihat apakah aku tidak akan membunuhmu. Nama saya Billy, dan saya menunggu Anda di sini. Apakah menurut Anda saudara laki-laki saya vegetarian? Pada saat ini, Billy merasa seperti orang besar di Tao, dan perasaan itu menyegarkan. Bagus, bagus, bagus. Pria paruhbaya itu mengucapkan 3 kata bagus berturut-turut, berbalik dan pergi dengan 2 pengawal. Setelah pria paruhbaya itu pergi, Billy merasa sangat bahagia, dia belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Manajer Cui terlalu bagus. Dengan tendangan itu barusan, pihak lain bahkan tidak berani kentut.
Manajer Cui barusan seperti itu. Mereka yang tidak tahu itu mengira itu adalah kakak tertua di jalan. Manajer Cui luar biasa, saya ragu apakah manajer Cui pernah berada di jalan. Sekelompok orang memuji Billy satu demi satu, yang membuat Billy pergi ke surga. Billy bangga dalam hatinya, tetapi dia berpura-pura ringan dan berkata, semua terserah semua orang untuk mendukung saya. Karena saudara-saudara cukup menarik, saya tidak bisa pelit hari ini, Billy. Kali ini saya akan melayani beberapa botol Lafite, kakak coba semuanya. Luar biasa. Hidup manajer Cui. Ketika semua orang mendengar Lafite, mereka semua berteriak kegirangan. Anda pasti tahu bahwa pekerja migran seperti mereka jarang minum anggur jenis ini. Billy, ayo pergi. Jika pihak lain benar-benar meminta seseorang untuk datang, itu akan merepotkan. Mona membujuk Billy. Pada saat ini, Billy menggunakan kemabukannya dan begitu banyak orang untuk mendukungnya, bagaimana dia bisa takut pada pria paruh baya botak itu. Jangan khawatir, Mona, dengan aku di sini, kamu tidak perlu takut. Billy menepuk dadanya dan berkata. Manajer Cui, saya mendengar bahwa KTV ini adalah toko aula harimau yang dijalankan oleh Yansen Lin. Kami baru saja bertengkar, apakah itu? Seorang karyawan berkata dengan hati-hati. Aku khawatir, aku sangat mengenal Yansen Lin, jangan khawatir. Billy melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin. Ketika Mona mendengar bahwa itu adalah toko Yansen Lin, dia segera santai dan berkata. Karena ini adalah tempat Tuan Harimau, mudah ditangani, Billy sangat akrab dengan Tuan Harimau, dan akun eksternal perusahaan saya hanyalah sepatah kata dari Billy, Tuan Harimau membantu untuk datang. Kata-kata Mona segera membuat semua orang memandang Billy dengan kagum. Akan luar biasa mengetahui kaisar bawah tanah di Hong Cheng, tetapi dia bisa pamer seumur hidup. Untuk datang. Manajer Cui sangat tertutup, dia benar-benar mengenalnya bahkan dengan Tuan Harimau. Karena kita tahu Tuan Harimau, maka kita masih takut pada bola. Jika pihak lain berani datang, dia akan menangis dan memanggil ibunya. Ayo minum, dengan manajer Cui di sini, yang berani memprovokasi kita. Mendengar bahwa Billy mengenal Yansen Lin, orang-orang ini menjadi lebih sembrono. Dev duduk di sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia tersenyum tipis. Tampaknya Billy ini tidak menderita, dan dia selalu hidup dalam mimpinya. Kenapa kamu tertawa? Kamu masih memiliki senyum di wajahmu, lelaki tua itu akan membawa kita pergi sekarang, kamu sangat ketakutan. Yvonne adalah pacarmu, kamu bahkan tidak bisa melindungi pacarmu sendiri. Jenis apa? Laki-laki kan? Tertawalah. Melihat Dev duduk di sudut sambil tertawa, Ivana segera menegur dengan ketidakpuasan. Iya, apakah dia masih laki-laki? Pacarnya akan dibawa pergi, dan dia menutup mata. Jika manajer Cui tidak maju, kamu akan dikhianati hari ini. Dan Rico ini, yang tidak berani bergerak sambil duduk, tidak memiliki tulang punggung. Semua orang mulai mengkritik Dev dan Rico satu demi satu. Bagaimanapun, mereka hanya duduk di sana dan tidak bergerak. Dev tahu bahwa dia tidak perlu bergerak, dan Rico benar-benar terlalu takut untuk bergerak. Oke, abaikan kedua pengecut ini, keluar dan minta Lafite, ayo minum. Billy melambaikan tangannya dan berkata. Segera seseorang keluar untuk meminta minum, sementara yang lain menatap Dev dan Rico dengan dingin, dan tidak ada yang memperhatikan mereka. Pada saat ini, di kantor manajer umum dinasti KTV, pria paruh baya botak itu berada di dalam dengan dua pengawal. Dekorasi kantor sangat mewah. Seorang pria dalam setelan tunik duduk di belakang meja yang panjangnya lebih dari 3 meter. Di belakang pria itu berdiri seorang gadis, mengenakan cheongsam, ujungnya terbuka ke pinggang, memperlihatkan kulit putih, dengan tebal riasan di wajahnya, menekan kepalanya untuk pria berjas tunik. Pria berjas tunik ini adalah Chak Hou, manajer KTV dari dinasti ini, dan dia juga tangan kanan Yansen Lin. Jika tidak Yansen Lin tidak akan menyerahkan KTV ini kepadanya. Bos Qian, apa yang membuatmu marah menemukanku di sini? Hou Chunlei setengah menyipitkan matanya dan bertanya dengan ringan. Manajer Hou, KTV dinasti Anda terlalu berantakan.
Baru saja, sekelompok pemuda yang tercengang benar-benar memukuli orang-orang saya. Sekarang saya masih memiliki jejak yang jelas pada orang-orang saya. Bos botak itu menunjuk ke salah satu pengawalnya dan berkata, ada juga jejak kaki yang terlihat jelas di perut pengawal itu. Apakah ada hal seperti itu? Chuck membuka matanya dan duduk tegak. Siapa pihak lain? Apakah Aula Naga Api? Dari sudut pandang Chuck, hanya orang-orang dari Aula Naga Api yang berani membuat masalah dengan mereka. Tidak terlihat seperti itu hanya sekelompok anak muda. Saya mendengar beberapa gadis di kamar pribadi mereka bernyanyi dengan baik. Saya ingin membawa mereka ke kamar pribadi saya untuk menyanyikan 2 lagu, tetapi saya tidak berpikir bahwa ini orang akan berani melakukannya. Mata Bos Kian berkilat. Dengan dingin, dia menggertakkan giginya dan berkata, saya melihat bahwa ini adalah tempat Tuan Harimau, jadi saya datang dan berkata kepada manajer Hou. Jika manajer Hou tidak melakukannya, maka saya akan menemukan seseorang sendiri, dan kemudian manajer Hou, jangan salahkan saya. Itu hanya sekelompok anak kecil, mengapa Bos Kian marah? Saya akan mengirim seseorang untuk mengikuti Bos Kian. Chuck berkata, dan berteriak ke arah pintu, Bram. Pada saat ini, seorang pria dengan wajah garang dan tato di lengannya masuk. Kakak Hou, teriak Bram dengan hormat. Seseorang membuat masalah di KTV barusan. Anda dapat mengikuti Bos Kian untuk melihat apakah Anda tidak membunuh siapapun. Baru-baru ini, Tuan Harimau telah berbicara, mari tetap rendah hati. Chuck memerintahkan Bram itu. Siap Kakak Hou. Bram mengangguk. Manajer Hou, terima kasih banyak. Bos Kian membungkukkan tangannya pada Chuck. Bos Kian sangat sopan. Saya marah kepada saya. Tentu saja saya harus mengurusnya. Di masa depan, Bos Kian hanya akan mengurus bisnis saya. Chuck tersenyum ringan. Segera, Bos Kian membawa Bram ke kamar pribadi tempat Dev dan yang lainnya berada, diikuti oleh lebih dari selusin preman KTV. Di ruang pribadi saat ini, Billy dan yang lainnya sedang minum Lafite. Semuanya memerah dan berteriak dengan penuh semangat, ketika tiba-tiba pintu ditendang terbuka. Semua orang tercengang. Ketika mereka melihat bahwa pria paruh baya botak yang membawa mereka kembali, mereka semua menunjukkan kepanikan di wajah mereka. Lagi pula, ada lebih dari selusin orang di belakang pihak lain kali ini, dan mereka semua tampak garang. Bos Kian, siapa yang baru saja menggerakkan tangannya? Bram bertanya pada Bos Kian. Bos Kian terus berkata kepada Billy. Itu dia, anak ini memukuliku. Bram melirik Billy, lalu melihat sekeliling, dan segera tahu bahwa orang-orang ini adalah orang biasa, tidak hanya di jalan. Kamu baru saja memukuli orang Bos Kian. Bram bertanya dengan acuh tak acuh saat dia berjalan ke Billy. Melihat wajah Binzi dan tato di tubuhnya, Billy sedikit takut, tetapi dengan kekuatan anggur, Billy mengangguk, ya, saya memukulinya, mereka menggertak pacar saya. Bram melihat bahwa Billy benar-benar mengakuinya secara langsung, tetapi dia sedikit terkejut. Dia memandang Billy dari atas ke bawah dan berkata, kamu memiliki bakat, kamu berani bertindak, dan aku tidak akan mempermalukanmu. Sekarang pergilah ke berlutut dan meminta maaf kepada Bos Kian. Hari ini sudah berakhir. Ketika dia mendengar bahwa dia diminta untuk berlutut, Billy akan setuju, menggelengkan kepalanya dan berkata, biarkan aku berlutut untuknya, itu tidak mungkin, dialah yang memprovokasi kita terlebih dahulu. Melihat penolakan Billy, wajah Bram tiba-tiba menjadi dingin, tidak ada yang berani menolak kata-kataku. Dengan mengatakan itu, Bram tiba-tiba menembak, meraih kerah Billy secara langsung, dan mengangkat Billy. Ketika yang lain melihat ini, meskipun mereka ingin naik dan membantu Billy, mereka semua pengecut ketika melihat selusin preman yang menatap Bos Kian di belakangnya. Billy, Mona melihat bahwa pihak lain benar-benar bergerak, dan segera berteriak dan bergegas, biarkan dia pergi. Ayahku adalah Derisun, dan kami adalah karyawan PT Harian Kimia milik keluarga Su. Mona berusaha keras untuk menghentikan tangan Bram, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, Bram tidak bergerak sama sekali. Pada saat ini, wajah Billy memerah, napasnya mulai sulit, matanya bulat, dan mulutnya terbuka lebar. Ketakutan akan kematian menghantuinya terus-menerus.
Melihat Billy seperti itu, Mona sangat marah, dan terus berteriak. Ini adalah wilayah Tuan Harimau, dan kamu berada di wilayah Tuan Harimau tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Begitu suara Mona jatuh, ekspresi Bram sedikit berubah, alisnya berkerut, dan tangannya terlepas. Uhuk-uhuk. Setelah Billy dibebaskan, dia terbatuk keras dan terngah-ngah. Billy, kamu baik-baik saja? Mona bertanya dengan khawatir. Yang lain melihat bahwa Bram mendengar Tuan Harimau, dan segera melepaskannya, berpikir bahwa Bram sangat takut pada Yansen Lin, jadi mereka berteriak, manajer kami Cui dan Tuan Harimau sangat akrab. Jika Anda berani menyentuhnya, Tuan Harimau tidak akan memaafkanmu. Biarkan saya memberitahu Anda, jika manajer kami Cui mengatakan sepatah kata pun, maka Yansen Lin harus patuh. Baru kemarin, manajer kami Cui hanya membuat panggilan telepon, dan kemudian Yansen Lin pergi untuk membantu dan meminta akun segera. Jika Anda memprovokasi manajer Cui, tunggu saja untuk mati. Orang-orang di departemen penjualan di bawah Billy, mengetahui bahwa pihak lain takut pada Yansen Lin, mulai berteriak satu persatu, meniup Billy ke langit. Setelah Dev di sudut mendengar ini, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sedikit, orang-orang bodoh ini, semakin dia mengatakan ini, semakin dia mendorong Billy ke ambang kematian. Ketika Billy mendengar bahwa orang-orang ini menggembar-gemborkannya tanpa pandang bulu, dia sangat ketakutan sehingga dia tidak sabar untuk memarahi orang-orang ini dengan keras. Mendengarkan kata-kata semua orang, wajah Bram menjadi semakin jelek, dan niat membunuh di matanya menjadi semakin intens. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Meskipun Chuck menyuruhnya untuk tidak membunuh orang, tetapi orang-orang ini menggertak atas nama Tuan Harimau, bagaimana dia bisa menanggungnya? Melihat wajah Bram semakin jelek, kelompok Billy mengira mereka takut, dan mereka semua menjadi bangga. Kamu tahu apa yang kamu takutkan? Keluar sekarang, jika kami memanggil Tuan Harimau, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Mona juga mengikuti Bram dengan wajah bangga. Diam, tutup mulutmu. Billy berteriak pada Mona. Billy langsung menghentikannya. Hanya dia sendiri yang tahu bahwa dia tidak mengenal Yansen Lin sama sekali, dan dia bahkan belum pernah bertemu Yansen Lin. Melihat Billy meneriakinya tiba-tiba, Mona tercengang, bertanya-tanya apa yang terjadi pada Billy, tetapi dia tidak berani berbicara. Kamu kenal Tuan Harimau? Bram bertanya pada Billy dengan murung sejenak. Billy sekarang dipegang oleh semua orang, dan tidak ada cara untuk melakukannya, jika dia mengakui bahwa dia tidak mengenalnya saat ini, dia akan ditertawakan oleh semua orang. Sambil menggertakkan giginya, Billy hanya bisa menganggukkan kepalanya, saya sudah bertemu Tuan Harimau. Kata-kata Billy ambigu. Bagaimanapun, dia telah melihat Yansen, tetapi dia belum tentu tahu Yansen. Awalnya, kamu hanya perlu berlutut dan meminta maaf, tapi aku tidak ingin kamu menipu di luar dengan nama Tuan Harimau. Karena itu masalahnya, maka tidak ada dari kamu yang ingin pergi hari ini. Kata-kata Bram diwarnai dengan kedinginan, yang membuat orang-orang yang tidak tahu ketinggian langit ini merasa kedinginan. Hahaha, kamu bajingan kecil, apakah kamu tahu siapa ini di depanmu? Dia adalah penjahat nomor 1 dari saudara Hou, di bawah komando Tuan Huo, dan kamu membual di depannya, mengatakan bahwa kamu mengenal Tuan Harimau. Sepertinya Anda telah mencapai akhir hidup Anda. Bos uang itu tertawa terbahak-bahak. Orang-orang ini hanyalah orang biasa yang tidak bisa menjadi orang biasa. Bagaimana mereka bisa mengenal Yansen? Bos Kian tahu bahwa mereka pasti sok. Benar saja. Setelah mendengar apa yang dikatakan Bos Kian, dahi Billy langsung berkeringat dingin. Dia bahkan tidak berpikir bahwa dia berpura-pura dipaksa, dan dia mengenai moncong pistolnya. Hanya saja orang lain di bawah Billy tidak berpikir begitu, mereka berpikir bahwa Billy benar-benar mengenal Yansen. Bahwa Mona selalu percaya bahwa Billy pasti mengenal Yansen. Bahkan jika Billy tidak mengenalnya, teman-temannya harus mengenalnya. Kalau tidak, mengapa Yansen harus menanggung hutang keluarganya? Bos Kian, saudara kita juga baru saja minum sedikit anggur. Sekarang saudara laki-laki saya tidak bersamamu. Saya harap Bos Kian. Billy berkecil hati dan mulai meminta maaf kepada Bos Kian.
Hanya saja kata-katanya belum selesai, tetapi Bram langsung menyela, berani meminjam nama Tuan Harimau, ini tidak sesederhana permintaan maaf, apakah Anda bisa bertahan, mari kita lihat keberuntungan. Setelah Bram selesai berbicara, dia melambaikan tangannya langsung ke bawahannya dan berkata, bawa semua orang pergi, dan biarkan saudara Hou pergi dan berurusan dengan. Segera, lebih dari selusin preman langsung mengepung mereka, membuat wajah Billy dan Mona berubah ketakutan. Rico di sudut semakin gemetar saat ini, celananya basah, dan tangannya menggenggam lengan baju Dev dengan erat. Dia hanya seorang mahasiswa yang baru saja lulus, dia belum pernah melihat adegan seperti itu sebelumnya, dan sekarang dia ketakutan setengah mati. Melihat Rico seperti itu, Dev menepuk pundaknya dan berkata, tenang, semua akan baik-baik saja. Segera, Billy dan yang lainnya dibawa ke kantor Chuck. Pada saat ini, Chuck sedikit menutup matanya, menikmati pijatan sekretaris ketika dia tiba-tiba melihat Bram membawa kembali sekelompok orang, dan mereka semua adalah anak-anak kecil berbulu, semakin dia mengerutkan kening dan berkata, Bram, bawa grup anak kecil berbulu. Apa yang dilakukan anak itu? Saudara Hou, ini adalah sekelompok orang yang mengganggu Bos Qian. Kata Bram. Bukankah aku membiarkanmu menanganinya? Apa yang kamu lakukan dengan kantorku? Chuck tampak sedikit tidak senang. Saudara Hou, orang ini berkata bahwa dia mengenal Tuan Harimau, dan dia sangat akrab dengannya, jadi saya membawanya ke sini untuk membiarkan saudara Hou turun. Bram buru-buru menjelaskan. Apa? Ketika Chuck mendengar ini, dia duduk tegak, dan kemudian menatap Billy dengan dingin. Apakah kamu kenal Tuan Harimau? Aku, Billy tergagap, temanku tahu. Siapa nama temanmu? Aku sudah bersama Tuan Harimau selama bertahun-tahun, dan aku tahu nama semua teman yang dia kenal. Chuck terus bertanya. Kali ini, Billy dihentikan. Dia tidak punya teman yang mengenal Jansen sama sekali. Dengan levelnya, bagaimana dia bisa memiliki hubungan dengan Jansen? Terjepret. Tiba-tiba, Chuck membanting meja dan berdiri, kalian sangat berani, kamu berani menggunakan nama Tuan Harimau. Pada saat ini, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah, dan Billy bahkan lebih sadar oleh udara dingin yang langsung menuju ke atas kepalanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia hanya sia-sia, berpura-pura mengenal Jansen, tetapi tidak ingin menimbulkan masalah. Melihat reaksi Billy, Bos Qian mencibir, melangkah maju dan menampar wajah Billy. Bukankah kamu sangat hebat? Orang-orang yang berani memukuli saya, berani menggunakan nama Tuan Harimau. Saya pikir Anda bosan untuk hidup. Bos Qian menampar Billy itu menjadi kenyataan, dan buru-buru memohon belas kasihan, Bos Qian, saya salah, saya tidak berani lagi, saya tidak berani lagi. Permohonan belas kasihan Billy juga membawa orang-orang di bawahnya dan Mona kembali ke kenyataan dalam sekejap. Mereka tahu bahwa Billy sama sekali tidak mengenal Jansen, dia hanya membual. Pada saat ini, semua orang mulai gemetar, jika Billy tidak mengenal Jansen, apalagi yang harus mereka andalkan? Salah. Bos Qian mencibir, tidak ada gunanya mengakui kesalahanku sekarang, tunggu saja sampai mati. Mendengar ini, Billy tidak bisa menahannya lagi. Dia berlutut ke tanah dengan bunyi gedebuk, Saudara Hou, saya tidak berani menggunakan nama Tuan Harimau lagi, tolong maafkan saya. Billy sudah menangis sedih saat ini, dan dia menyesalinya sampai mati. Billy sudah seperti ini, dan orang lain bahkan lebih pucat, dan Mona menatap Billy dengan heran, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Melihat Billy yang berlutut memohon belas kasihan, dan pada sekelompok anak muda yang panik, Chuck memandang Bos Qian dan berkata, Bos Qian, masalah ini dimulai karena Anda, bagaimana Anda menghadapinya? Ini adalah wajah Chuck untuk menjual bos uang. Bagaimanapun, bos uang adalah pelanggan utama KTV. Kamu membantu, bahkan jika itu dihapus, itu tidak berarti apa-apa, biarkan mereka semua keluar. Bos Qian melambaikan tangannya. Ketika Billy mendengar ini, dia terus bersujud dan berterima kasih padanya, tetapi ketika semua orang merasa lega, Bos Qian melirik Yvonne dan Mona dan ketiga gadis dengan mata perak dan berkata, laki-laki bisa pergi, tetapi ketiga wanita itu harus tetap tinggal. Dengan saya.
Mendengar ini, ekspresi Yvonne dan Mona sangat berubah, dan ekspresi Billy menjadi sangat malu. Bagaimanapun, Mona adalah pacarnya, dia bisa mengabaikan Yvonne dan Ivana, tetapi dia tidak bisa mengabaikan Mona, bagaimanapun juga, Derisun baru saja mengakuinya. Bos Qian, ini pacar saya, bisakah saya membawanya pergi, dan mereka berdua akan tinggal bersama Anda. Pacar saya dan saya telah hidup bersama selama lebih dari setahun, jadi saya pikir Bos Qian juga tidak menyukainya. Billy menunjuk ke Mona, lalu berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, dia belum pernah menyentuh Mona sama sekali, tetapi dia hanya ingin membiarkan Mona melarikan diri. Mona melirik Billy, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, saat ini, yang paling penting adalah keluar dulu. Benar saja, ketika Billy mengatakan ini, sedikit jijik muncul di mata Bos Qian, dan kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata, "Pergi, tinggalkan kedua wanita itu." Melihat ini, Billy dengan putus asa mengikuti Bos Qian untuk berterima kasih padanya, lalu berbalik dan pergi. "Manajer Cui, jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku." Ivana panik dan buru-buru menarik lengan Billy. Dan Yvonne juga tampak panik dan menatap Dev tanpa daya. Saat ini, dia hanya bisa meminta bantuan Dev. Lagi pula, dia tidak akrab dengan orang-orang ini, dan tidak ada yang akan menyinggung orang-orang ini di depannya untuknya. "Ivana, minum saja 2 gelas anggur dengan Bos Qian. Aku akan baik-baik saja. Aku akan kembali untuk menjemputmu nanti." Billy mendorong Ivana pergi. Ivana tiba-tiba menjadi putus asa, dan Yvonne, dengan air mata di matanya, dengan ringan meraih pakaian Dev, dia ingin Dev pergi, tetapi dia tidak ingin tinggal sendiri, dia sangat berkonflik di hatinya. "Jangan khawatir, aku tidak akan pergi." Dev tersenyum pada Yvonne. "Kakak Chen, ayo pergi." Riko bergegas keluar dari kamar terlebih dahulu, lalu berbalik dan berteriak pada Dev. Mona itu juga melihat ke belakang dan menemukan bahwa Dev tidak bergerak, jadi dia juga berteriak, "Dev!" Bos Qian juga melihat bahwa Dev tidak berniat pergi, jadi dia berkata dengan wajah dingin, "Kenapa, kamu tidak terima dengan pacar kecilmu, tidakkah kamu ingin pergi?" Seperti yang dikatakan Bos Qian, dia mengulurkan tangan ke Yvonne dan menyentuh wajah Yvonne. Pada saat ini, Yvonne sangat ketakutan sehingga wajahnya pucat, dan dia bahkan tidak berani menghindar. Tetapi ketika tangan Bos Qian hendak menyentuh Yvonne, Dev tiba-tiba meraih pergelangan tangan Bos Qian, "Saya bahkan tidak berpikir untuk pergi." Dev berkata, mengerahkan sedikit kekuatan, hanya untuk mendengar suara retakan tulang, dan pergelangan tangan Dev tiba-tiba patah oleh Dev. Rasa sakit yang parah menyebabkan Bos Qian melolong seketika, lolongan yang menusuk hati terdengar sangat menakutkan. "Tanganku patah, lepaskan, atau aku akan membunuhmu, termasuk pacarmu." Bos Qian meraung keras dengan ekspresi muram di wajahnya. Bang! Dev menendangnya keluar, menendang tubuh bagian bawah Bos Qian secara langsung, dan langsung menendang Bos Qian keluar. Dan Bos Qian itu berbaring bungkuk di tanah, wajahnya berubah ungu, tendangan Dev langsung membuat Bos Qian kehilangan kemampuannya untuk menjadi seorang pria. Ketika Chuck melihat ini, kemarahannya langsung naik, dan dia berani memukuli tamunya di depannya, yang membuat Chuck merasa tidak tahu malu. "Nak, kamu berani melakukan sesuatu di depanku, kamu benar-benar baik." Wajah Chuck sangat dingin, dan dia melambaikan tangannya, tutup pintunya, tidak ada yang diizinkan pergi. Billy dan yang lainnya, yang akan pergi, semuanya didorong kembali dan dikunci di kantor lagi. Kali ini, semua orang menunggu Dev dengan marah. Jika Dev tidak berpura-pura memaksanya, mereka akan pergi sekarang. "Dev, apa yang kamu pura-pura? Kita tidak bisa pergi sekarang." Billy meraung pada Dev. Sekarang Dev telah mengalahkan Bos Qian seperti ini, masalah ini tidak boleh dibiarkan. Anda mengatakan bahwa semua orang telah melepaskan, tetapi pria ini Dev berpura-pura menjadi seorang wanita, dan sekarang bahkan mereka terlibat. "Dev, jika kamu ingin mati, jangan tarik kami ke atas." "Yaitu, kamu berpura-pura menjadi apa? Jika kamu bisa bertarung, pergi ke jalan dan bertarung." "Sudah berakhir, aku akan dibunuh sekarang." Semua orang menuduh Dev. Billy langsung menghentikannya.
Bahkan Ivana tidak terkecuali, meskipun dia adalah orang yang tertinggal, dia akan minum segelas anggur bersamanya, dan jika dia tidak bisa, dia akan tidur dengannya, dan itu mungkin sudah berakhir, tetapi sekarang, dia kalahkan orang seperti ini. Saya khawatir itu tidak bisa diselesaikan dengan tidur. Hanya Yvonne yang menatap Dev dengan cemas, dengan air mata berlinang, "Kakak Dev, maafkan aku, maafkan aku." Yvonne tahu bahwa jika bukan karena dirinya sendiri, Dev tidak akan melakukannya, dan sekarang Dev mungkin harus masuk penjara, atau bahkan kehilangan nyawanya. "Ini akan baik-baik saja, jangan khawatir," Dev tersenyum ringan. Melihat bahwa Dev tidak seperti siapapun, yang lain bahkan lebih marah kali ini, dan tuduhan serta penghinaan terhadap Dev bahkan lebih sulit untuk terdengar. Dan wajah Chuck itu menjadi semakin suram. "Bram, biarkan anak ini dihapuskan." Bram mengangguk, dan dia bergegas menuju Dev dengan langkah kuat, dan tinjunya sebesar karung pasir mengayun ke arah kepala Dev. Jika pukulan ini mengenai kepala Dev, itu pasti akan menghancurkan otaknya di tempat. Melihat ini, semua orang sangat ketakutan sehingga mereka menghindar. Karena takut mereka akan terciprat darah, hanya mata Yvonne yang tegas, dan dia berdiri di depan Dev dengan gigi terkatup. Karena Dev adalah untuk dirinya sendiri, Yvonne juga bermaksud mempertaruhkan nyawanya, dia tidak bisa melihat Dev dipukuli sampai mati di depannya. Angin kencang yang besar bertiup ke arah Yvonne, sangat takut sehingga Yvonne menutup matanya dan menarik Dev dengan satu tangan, meninggalkan Dev di belakangnya. "Han." Mona tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Meskipun saya baru bertemu dengan Yvonne, Mona merasa bahwa Yvonne adalah orang yang baik, berpengetahuan luas, dan masuk akal. Melihat tinju Bram berada di depan Yvonne, Yvonne bahkan merasakan nafas kematian, tetapi setelah embusan angin bertiup, tidak ada gerakan. Ketika dia perlahan membuka matanya, dia menemukan bahwa tinju Bram telah hilang. Beberapa sentimeter di depan matanya, dan tangan Dev langsung meraih tinju Bram itu, mencegahnya bergerak maju. Kali ini, mata semua orang melebar, merasa luar biasa, dan ekspresi Bram juga berubah, dengan keterkejutan yang dalam di matanya, karena dia bisa merasakan bahwa dari tubuh Dev, ada aliran kekuatan yang stabil dalam ledakan, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, itu tidak berguna. "Jika kamu bukan bawahan Jansen, kamu semua akan menjadi mayat sekarang." Dev memberikannya sedikit, dan tubuh Bram itu tiba-tiba mundur, dan akhirnya duduk di tanah. Melihat Bram seperti ini, Chuck tiba-tiba menjadi populer. "Sial, sampah, bahkan tidak bisa menangani anak kecil." Chuck menendang Bram itu dengan keras. Bram bangkit dengan tergesa-gesa dan menundukkan kepalanya dengan canggung. Meskipun dia jatuh, Bram tidak terluka. Dev menunjukkan belas kasihan. "Bagaimanapun, orang-orang ini adalah miliknya. Ayo pergi, bisnis hari ini sudah selesai, atau kamu akan menyesalinya." Dev berkata kepada Chuck. "Penyesalan?" Chuck mencibir, "Aku tidak pernah tahu apa itu penyesalan." Setelah Chuck selesai berbicara, pintu dibuka, dan lusinan orang bergegas masuk dengan parang, langsung mengelilingi Dev dan yang lainnya. Hanya ada selusin orang di sekitar, dan mereka hanya dengan tangan kosong, meskipun mereka semua galak, tetapi Billy dan yang lainnya semua mampu mengendalikan tubuh mereka sendiri. Tetapi pada saat ini, dikelilingi oleh puluhan orang yang memegang parang yang cerah, dan merasakan dinginnya parang, Billy dan yang lainnya semua ketakutan. Beberapa orang pingsan karena ketakutan di tempat, dan banyak orang langsung buang air kecil. Bahkan Billy pun pingsan. "Tidak luput celana basah." "Wah, hari ini aku bisa memotongmu menjadi daging cincang, apakah kamu percaya?" Chuck berkata dengan muram. "Sepertinya saya telah mendengar bahwa Jansen tidak membiarkan Anda bertarung dan membunuh, dan membiarkan Anda melakukan bisnis dengan serius. Tetapi Anda membuat masalah besar hari ini, mengapa Anda tidak meminta instruksi kepada Jansen?" Dev bertanya dengan tenang. Chuck tertegun sejenak, dan setelah melirik Dev, dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata kepada bawahannya. "Jaga mereka, tidak ada dari mereka yang diizinkan pergi. Saya pergi ke Tuan Harimau untuk memanggil." Setelah Chuck selesai berbicara, dia mengeluarkan teleponnya dan berjalan keluar. Melihat Chuck pergi untuk meminta instruksi kepada Jansen, Billy dan yang lainnya memutar mata mereka dengan ngeri.
Anda harus tahu bahwa reputasi Yansen di Hongcheng sangat buruk. Dia adalah tuan yang kejam dan kejam. Jika Yansen benar-benar terganggu, tidak ada dari mereka yang bisa bertahan, tidak hanya mereka tidak akan selamat, tetapi mereka akan disiksa sampai mati. Dev, kita semua akan mati sekarang, bahkan tidak ingin hidup. Kamu harus merekrut Tuan Harimau, kita semua sudah selesai. Billy melihat bahwa Chuck pergi memanggil Yansen, jadi dia menatap Dev dan mengutuk. Dev mengerutkan kening, dan cahaya dingin muncul di matanya saat dia melihat Billy. Billy tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es, dan sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat menutup mulutnya. Aku tidak ingin mati, ayah. Ayah. Mona menangis ketakutan, bergumam seperti dia gila. Untuk sementara, banyak orang mulai menangis, dan seluruh ruangan berteriak. Di sisi lain, Chuck menelepon Yansen. Dia ingin meminta petunjuk kepada Yansen tentang cara menghadapi gangster ini. Jika itu normal, Chuck akan melakukan tembakan sendiri, dan Dev dan yang lainnya akan melakukannya, hanya beberapa orang muda biasa, bahkan jika mereka menghilang, itu tidak akan menimbulkan sensasi apapun. Tapi sekarang itu tidak bisa dilakukan. Yansen telah dengan jelas memerintahkan mereka untuk tidak melawan dan membunuh mereka, dan mereka akan membunuh orang tanpa pandang bulu. Chuck hanya bisa bertanya pada Yansen apa yang harus dilakukan. Pada saat ini, Yansen sudah tertidur. Setelah menerima telepon dari Chuck, dia menguap dan berkata, "Monyet, sudah larut malam, apakah terjadi sesuatu pada KTV?" Tuan Harimau, ada beberapa anak kecil berbulu yang membujuk masalah di KTV, dan bahkan menyakiti Bram. Itu terlalu arogan. Saya ingin bertanya kepada Tuan Hu, bisakah Anda menyingkirkan orang-orang ini? Chuck bertanya dengan hati-hati. Anak kecil. Yansen mengerutkan kening. Siapa mereka? Apakah mereka dari Gang Naga Api? Dengan reputasi Yansen di Hongcheng, tidak ada yang berani membuat masalah di wilayahnya, kecuali jika itu adalah anggota Geng Naga Api. Lagi pula, Stanley baru saja dilukai oleh Dev beberapa waktu lalu. Sekarang tidak mungkin bagi Geng Naga Api untuk menemukan masalah dengan aula harimau mereka. Tidak, itu hanya sekelompok pemuda yang tercengang yang mengatakan bahwa mereka bekerja di beberapa perusahaan keluarga Su. Ada seorang pria bernama Dev yang melukai Bram. Chuck berkata. Mendengar kata-kata Dev, Yansen melompat dari tempat tidur. Monyet, aku akan bergegas sekarang, kamu tidak diizinkan melakukannya untukku, tunggu saja aku. Setelah Yansen selesai berbicara, dia menutup telepon dan berlari keluar. Chuck mendengar suara cemas Lin Tianhu, wajahnya penuh keraguan, tetapi Yansen telah berbicara, dia harus mendengarkan. Ketika saya kembali ke kantor, kantor sudah bau. Bergantung pada... Chuck mencubit hidungnya, buka jendela, banyak sekali. Segera jendela dibuka, dan udara segar bertiup masuk, yang menghilangkan bau busuk di ruangan itu. Yansen berkata bahwa dia harus menunggu dengan jujur. Tetapi Chuck hanya bisa melambaikan tangannya dan membiarkan orang-orang dengan pisau itu mundur agar tidak terlihat oleh Yansen. Saya sudah memberitahu Raja Harimau, dan Tuan Harimau akan berada di sini sebentar lagi. Jika Anda memiliki kata-kata terakhir, Anda dapat pergi dulu. Chuck memandang Dev dan yang lainnya dengan dingin, dengan seringai di sudut mulutnya. Ketika mereka mendengar bahwa Yansen akan datang, kali ini Billy dan yang lainnya dirangsang lagi. Adegan yang tadinya sedikit hening berubah menjadi melolong dan melolong dalam sekejap. Siapa Yansen? Seluruh Hongcheng, bahkan seorang anak berusia 3 tahun tahu, itu adalah iblis yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Kakak Hou, itu semua salah Dev, itu tidak ada hubungannya dengan kita, ayo kita pergi. Billy berlutut di depan Chuck lagi. Semua orang juga berlutut dan memohon belas kasihan, satu persatu terus bersujud. Dan Dev memegang Mona dengan satu tangan dan Yvonne dengan tangan lainnya, dan tidak membiarkan mereka berdua berlutut. Tidak peduli seberapa banyak Mona memikirkan dirinya sendiri, bagaimanapun juga, Derry Sun adalah orang yang baik dan menjaga keluarga Dev dengan baik, Dev tidak bisa mengabaikan Mona. Melihat Dev tidak berlutut, Chuck ingin memarahinya dengan marah, tetapi ketika dia mengingat nasihat Yansen, Chuck menelan kata-kata itu.
Ketika Tuan Harimau datang, apakah kamu masih terlihat sombong? Dan kemudian aku akan melihat apakah kamu masih agung. Chuck berpikir dalam hati. Bersambung ke episode 11. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.